keberadaan gedung-gedung tinggi ini memang mempunyai syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk berdirinya sebuah bangunan sekaligus sesuai dengan fungsinya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di acara Telusur Parlamentaria. Podcast ini sengaja buat kita mengulik pekerjaan para anggota dewan, Bu. Jadi namanya juga Parlamentaria ya. Jadi kita seperti mencoba untuk masuk ke dalam tupoksi kerja para dewan Kota Bekasi, khususnya membedah isu untuk menyuarakannya ke publik. Nah, hari ini menemani kita semua sudah hadir bunda kita yang cantik dan seger ini ya. Namanya Ibu Efri Mapri Ningsianti. Ibu silahkan Bu, memperkenalkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Saya Efri Mapri Ningsianti, Ketua Fraksi Partai Amanat Nasional Pembangunan, sekaligus Sekretaris Komisi 2 DPRD Kota Bekasi, Dapil 1 Bekasi Timur dan Bekasi Selatan. Dapilnya dapil luar biasa itu, Bu. Timur dan Selatan. Selatan itu di mana-mana yang namanya Selatan tuh biasanya jadi hype ya, Bun ya. Jakarta Selatan gitu kan. Jadi luar biasa. Nah, hari ini kita akan mencoba untuk masuk ke dalam tema yang khusus tentang sertifikat layak fungsi atau biasa kita sebut SLF. Nah, kebenaran bunda kita ini di Komisi 2 nih. Seperti apa sih penata layanan terhadap SLF dan kemudian juga terkait pengawasannya. Nah, Bunda, boleh sedikit Bunda dikupas mengenai SLF di Kota Bekasi, Bun? Seperti apa? Dijelaskan secara sederhana saja agar para telusur parlamentaria ini menjadi jelas dan lebih gamblang gitu. Silakan, Bun. Baik, sebelum menjelaskan terkait dengan SLF, mungkin ada baiknya juga saya ingin menyampaikan terkait dengan tupoksi saya. Kebetulan karena saya diberi tugas di Komisi 2 dan sekaligus menjadi salah satu pimpinan Komisi 2. Di Komisi 2 itu sebenarnya tupoksinya antara lain di bidang infrastruktur, pembangunan dan infrastruktur. Dan leading sektor kita itu di antara lain adalah Distaru dinas yang sekaligus bertanggung jawab terhadap SLF, sertifikat layak fungsi. Nah, apa yang disebut dengan SLF? SLF itu dokumen resmi ya yang diterbitkan oleh pemerintah. Ya, dan fungsinya untuk memastikan bahwa bangunan tersebut sesuai dengan fungsinya. Kalau berbicara SLF sebenarnya di Kota Bekasi karena ini relatif baru ya, artinya semangat dari pemerintah sendiri ingin menertibkan bangunan-bangunan, terutama bangunan-bangunan gedung komersial yang tinggi seperti layanan publik kayak mall, kemudian ada gedung-gedung komersial, hotel, apartemen, kemudian juga yang lain-lain ya. Gedung-gedung kantor. Sehingga kita pastikan bahwa keberadaan gedung-gedung tinggi ini memang mempunyai syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk berdirinya sebuah bangunan sekaligus sesuai dengan fungsinya. Kita pastikan karena dokumen SLF sendiri antara lain juga memastikan fungsinya itu ya sesuai dengan IMB dan segala macam ya, Bun. IMB dan seterusnya. Nah, Bun, sebagai dewan nih ada fungsi pengawasan. Seberapa aktualnya sih kondisi SLF di Kota Bekasi hari ini, Bun? Apakah banyak bangunan yang beroperasi tanpa mengantongi SLF atau memang sudah sesuai dengan harapan bahwa SLF memang jadi satu patokan kunci bahwa setiap pengusaha atau setiap kontraktor yang membangun harus mempunyai izin itu? Silakan. Idealnya memang harus demikian ya, bahwa memang
salah satu dokumen penting terpenuhinya sebuah bangunan Iya. itu ya SLF tadi. Dan ada beberapa tentu prasyarat lainnya ya, termasuk PGB, kemudian juga ada IMB dan seterusnya. Nah, faktanya di Iya. Kota Bekasi karena Pengawasannya seperti apa nih, ya, Bun? karena Ya. ini juga relatif baru juga. Iya. Tentu semangatnya kami di Komisi 2 ikut dalam pengawasan, turun ke lapangan, memastikan bahwa beberapa gedung-gedung yang memang punya resiko tinggi saat ini yang menjadi terlebih dahulu diprioritaskan untuk kita cek and recheck kembali terkait dengan kelengkapan SLF-nya. Karena yang namanya SLF itu diterbitkan itu berarti kan setelah gedung itu berjalan, jadi sambil berjalan ya, sambil gedung itu diselesaikan dan kemudian nanti akan ada update ulang kembali terkait apakah peruntukan gedung tersebut sesuai dengan izin yang dikeluarkan dalam SLF tersebut. Nah, faktanya di lapangan di Kota Bekasi sendiri kurang dari 10% baru gedung-gedung komersial yang memiliki SLF. Tetapi kurang dari 10%. Kurang lebih 9 sekian persen. Jadi artinya 91% udah oke gitu, Bun ya. Nah, baru 9%. Di bawah 10%. Dari semua gedung di Kota Bekasi. Wah, luar biasa ini pemirsa. Sebenarnya semangatnya berarti main kan tabrak-tabrak aja dong selama ini, Bun. Enggak, karena ini memang kan relatif baru. SLF itu penegakan terkait SLF juga baru di Kota Bekasi. 2021 sih. Ya, Komisi 2 siap untuk mengawal dan memastikan bahwa nanti secara bertahap itu Kota Bekasi akan lebih tertib, terutama di gedung-gedung komersial yang memang punya tingkat resiko tinggi karena tinjauan. Jadi nanti akan ada yang namanya kayak daftar ulang ya. Atau apa istilahnya kalau dicek kembali itu. Jadi memastikan kalau gedung-gedung yang punya resiko tinggi itu biasanya 3 tahun sekali. Tapi yang 5 tahun sekali biasanya tingkat resikonya lebih rendah gitu. Jadi kita pastikan. Nah, karena di lapangan ternyata juga masih banyak juga gedung-gedung komersial yang belum memiliki SLF. Secara bertahap pemerintah Kota Bekasi menertibkan gedung-gedung harus semuanya memiliki SLF. Semangatnya tentu kita harus ikut mendorong ya agar ini menjadi perhatian bersama. Contoh yang pernah kita lakukan waktu Sidak misalnya di salah satu mall di Kota Bekasi, mall baru di Kota Bekasi pun kita pastikan karena yang namanya dokumen SLF itu pasti ada beberapa dokumen kelaikan yang harus dipenuhi termasuk tingkat kemacetan, kemudian juga terkait dengan pembuangan limbah, air kan, kemudian damkarnya dan lain semuanya harus terpenuhi. Betul, Bun. Jadi kita pastikan memang layak dan sesuai fungsinya. Fungsinya buat jangan sampai nanti sudah berdiri gedungnya, SLF-nya sudah keluar, ternyata fungsinya tidak sesuai dengan peruntukannya. Ini yang juga kita harus pastikan bersama-sama. Nah, dari angka itu, Bun, ini termasuk kelalaian administrasi atau seperti apa sih, Bun? Atau ada kultur pembiaran? Sebenarnya bukan kelalaian ya, jadi, tapi memang bertahap. Artinya memang pemerintah sendiri pasti sudah mengklasifikasi, dalam hal ini Dinas Tata Ruang itu sudah mengklasifikasi mana yang menjadi prioritas dahulu. Terutama tadi prioritas terkait dengan gedung-gedung yang memang tingkat risknya tinggi, sehingga ini yang harus kita pastikan harus terpenuhi. Tentu nanti tahapan selanjutnya pasti ada gedung-gedung milik pemerintah juga banyak yang tinggi-tinggi kan. Nah itu juga nanti bertahap akan juga kita dorong juga di Badan Anggaran saat itu kita minta gedung-gedung pemerintah juga jangan sampai abai terhadap peraturan yang berlaku. Bangunan tanpa SLF itu kan sama aja seperti kendaraan mobil atau kendaraan yang kita pakai tanpa rem, Bun. Jadi dia bisa melaju tapi berpotensi mematikan gitu. Ya seperti tadi, Bun, kalau misalnya terjadi kebakaran atau apa, kemudian hidran airnya nggak tahu di mana, ya kan, pengamanan tangganya nggak jelas di mana, Bun. Akhirnya kan itu membawa dampak buruk sendiri
kembali ke citra Kota Bekasi, Bun. Nah, ini kita masuk ke segmen 2 terkait DPRD dan tanggung jawab legislasinya. Pertanyaannya, apakah langkah Komisi 2 sejauh ini dalam mengawasi kepatuhan SLF, Bun? Apa langkah-langkah yang Komisi 2 lakukan? Kan pasti bekerja sama dengan dinas terkait ya. Betul. Tentu sesuai tupoksi kami sebagai anggota dewan ada 3 fungsi penting. Yang pertama terkait dengan legislasi. Tentu kita mendorong memastikan bahwa ketaatan terhadap regulasi itu harus kita pastikan ada, termasuk di dalamnya adalah kita mendorong terkait perda terkait dengan SLF. Kita pastikan juga di dalamnya terkait dengan sanksi. Nah, kelemahan kita ya sanksi yang diterapkan ini kadang memang masih bias ya. Masih apa nama hit and run lah gitu. Ya, kadang kita gitu juga masih memberi kesempatan kepada mereka agar bisa memperbaiki. Karena mereka salah satu termasuk yang investor juga ya kan buat Kota Bekasi. Tapi kan bukan berarti kita abai ya Bun ya, harusnya ya, karena menyangkut keselamatan banyak orang. Selama Bunda jadi dewan sudah 2 periode nih ya Bun ya. Iya. Nah, selama 2 periode ini ada pengaduan nggak dari warga misalnya yang tinggal di apartemen atau apa terkait bangunan atau apa begitu Bun? Sebenarnya case-nya itu ketika gedung tersebut ada masalah. Ada berarti? Ya, kayak pabrik misalnya ya. Pabrik misalnya terjadi kebakaran. Beberapa waktu lalu juga ada kebakaran ya. Dan kita melihat dokumen pentingnya ternyata SLF-nya juga sudah harus ditinjau lagi karena ada beberapa prasyarat ternyata yang belum terpenuhi sampai gedung itu sudah sekian lama berjalan. Misalnya ketentuannya harus ada pabrik itu harus ada folder. Ternyata nggak ada folder. Nah, yang seperti ini pusat kontrolnya tidak hanya di legislatif, eksekutif sebagai leading sektor yang OPD teknis itu harus bisa memastikan. Oleh karena itu kan mereka harus meninjau ulangnya tergantung dari apa fungsi bangunan dan bentuk gedungnya, apakah yang 3 tahun atau 5 tahun, dan ini harus di review ulang. Jangan sampai nanti setelah jalan 5 tahun baru ketahuan ternyata peruntukannya bukan untuk itu. Iya, selama 5 tahun ternyata banyak hal yang diabaikan kan gitu ya Bun ya. Untuk dinas-dinas terkait ini ada rutin Bun, misalnya dia dipanggil kemudian dia ngasih data mana-mana aja yang belum ber-SLF dan mana-mana sudah dipenuhi, yang sudah SLF tapi belum dipenuhi, kemudian progresnya seperti apa Bun di Komisi 2 sendiri? Kolaborasinya dinas terkait dalam hal ini Distaru itu kan tidak hanya lintas OPD ya, tapi juga kolaborasinya juga dengan sektor swasta. Karena ini melekat, kalau gedung-gedung komersial itu kan biasanya kebanyakan ownernya adalah swasta ya, betul. Sehingga ini yang harus digandeng bersama bahwa ketika mereka investasi hadir di Kota Bekasi ya harus mengikuti regulasi yang berlaku, dan ini harus digandeng mereka agar mereka memahami ketika melakukan investasi di Kota Bekasi ya harus sesuai dengan rambu-rambu yang ada di Kota Bekasi dan harus dipatuhi. Betul. Dan kita dorong nih agar ada laporan nggak Bun kira-kira gedung-gedung yang belum SLF atau memang ini atau seperti apa Bun? Kami sudah minta beberapa kali kita RDP, kita sudah minta juga, bahkan tadi saya juga sempat ngobrol dengan LH minta, sebenarnya udah lama kita yang minta data terkait dengan gedung-gedung terutama yang komersial dulu apartemen, hotel, komersial, gedung-gedung komersial mana yang belum. Kita bantu, kita siap Komisi 2 untuk turun ke lapangan memastikan. Ini kan kerjanya nggak bisa kerja sendiri. Betul. OPD itu nggak bisa kerja sendiri, kerjanya kerja kolaboratif baik dengan eksekutif maupun eksekutif antar lintas OPD juga dengan legislatif. Nah, fungsi kita tadi selain dari legislasi juga tupoksi yang kedua, fungsi di penganggaran. Distaru sendiri kan punya tentu program-program yang harus kita support ya. Termasuk di dalamnya adalah terkait dengan Distaru, terkait dengan SLF. Sehingga kita pastikan Komisi 2 bahwa program yang memang dalam rangka untuk kemajuan Kota Bekasi ya kita push anggarannya. Kemudian yang ketiga terkait kontrolnya, pengawasannya. Itu kita lakukan bersama-sama, baik jika ada pengaduan terkait dengan pelanggaran yang terjadi di lapangan maupun
kita memastikan turun ke lapangan bahwa gedung-gedung tersebut, terutama gedung-gedung baru ya, seperti yang kita sudah lakukan beberapa waktu lalu yang di di mall salah baru satu itu mall, ya. ya itu sehingga kita bersama-sama dengan dinas terkait, di situ hadir juga ada dari Dishub, ini terkait dengan lalu lintasnya, kemudian juga dengan LH, dengan LH itu terkait dengan limbahnya, kemudian dengan damkar, ya terkait dengan hidran air, itu terkait dengan hidran airnya, termasuk itu kan pengamanan itu sprinkler ya itu juga harus ada, apalagi misalnya ada deteksi asap, api. Kota Bekasi itu kan kota penuh bangunan, hutan batu sekarang kan, dan sekarang gedung-gedung tinggi ya, iya. Itu artinya kan kita harus hutan batu Bun sekarang disebut, harus manusiawi lah memperlakukan bumi ini, terutama di Kota Bekasi. Semakin sempit, penyerapan airnya juga semakin sedikit. Nah, ini kan harus menjadi perhatian bersama ya. Harus lebih manusiawi lah untuk bisa mengeksplor sumber daya alam. Nah ini tadi pertanyaan nomor 4 bersinggungan dengan pertanyaan nomor 5 Bun. Sudah ada audit nggak kira-kira? Audit terkait sidak gabungan atau ada sidak gabungan DPRD ke proyek bangunan yang dicurigai belum memiliki. Dicurigai loh. Kebetulan saya secara pribadi di Komisi 2 belum sampai 1 tahun ya. Iya. Dan semangatnya kita. Sebelumnya di Komisi berapa? 4. Oh. Kepentingan masyarakat tuh ya. Siap. Tapi kita dorong bahwa bersama-sama membantu. Kontrolnya itu bersama-sama dengan OPD terkait, dalam hal ini Distaru, membantu agar sama-sama menertibkan gitu. Jadi kita juga menunggu informasi, di samping kita juga turun langsung menunggu informasi juga dari masyarakat. Jika ada temuan-temuan yang memang mencurigakan itu bagian dari fungsi kontrol kita untuk memastikan juga. Iya, kalau sudah ada laporan, itu laporan nggak sampai 10% itu laporan dari Distaru, Bu? Dari Distaru. Wah, berarti melihat itu seberapa serius sih pemerintah Kota Bekasi dalam menindak pelanggaran SLF itu, Bun? Tentu. Atau justru banyak celah atau permisif gitu ya kan, Bun? Positifnya kita kan ingin membangun bersama. Ya kalau sampai 10% kan berarti. Jadi, kan kalau yang namanya membangun bersama ini udah kolaboratif. Kolaboratif semua. Ya mungkin Bunda dimasukin ke Komisi 2 ini untuk memang ya belum pernah terjadi sih Bun ya, ada apartemen kebakaran hebat atau tiba-tiba gedungnya runtuh seperti yang terjadi di daerah lain. Tapi kan ini kan menurut Bunda seberapa serius sih pemerintah Kota Bekasi dalam menindak pelanggaran SLF ini? Tentu semua OPD ingin maksimal, optimal dalam kinerjanya, termasuk Dinas Tata Ruang Kota Bekasi. Jadi meskipun baru 9% kurang lebih, baru sekitar 623 dari 6.000 sekian. 6.910. Luar biasa ya gedung kita. Banyak. 6.000 loh. Luar biasa ya. Dengan hutan beton. 12 kecamatan. Iya. 56 kelurahan. 6.000 sekian. 2,5 juta jiwa. Kita memiliki gedung yang begitu megah ya. Megah. 2.000. Ada 6.000-an. Ya. Dan baru 600, artinya kurang lebih di bawah 10%. Itu baru yang benar-benar memenuhi prasyarat SLF. Dan ke depan tentu bertahap pasti nanti tahun pertama sampai tahun kelima tentu Pak Wali sendiri punya target-target 5 tahun beliau SLF itu bisa lebih maksimal di Kota Bekasi. Kita harapkan ya kalau 100% mungkin target optimal idealistik tapi tentu progresnya tetap setiap tahun SLF semakin banyak gedung-gedung punya SLF ya. Mudah-mudahan tiap tahun kita dapat podcast dengan Bunda Evi nih, ya kan? Jadi kita bisa tanya progres ya Bun, tahun kemarin masih 10%, kira-kira ada kenaikan nggak nih Bun? Gitu. Nah buat pemirsa telusur parlamentaria, ini saya mau memberitahukan sedikit bahwa sebenarnya ada data singkat Undang-Undang tahun
nomor 28 tahun 2002 tentang bangunan gedung yang mewajibkan SLF untuk bangunan yang telah selesai dibangun sebelum digunakan. Jadi gedung yang sebelum digunakan itu layak mempunyai SLF sebenarnya. Nah, tapi peraturan pemerintah nomor 16 tahun 2021 dan Permen PUPR nomor 27 garing PRT garing M garing 2018 memperjelas mekanisme tentang penerbitan SLF. Sanksi administrasinya jelas bahwa dia mulai dari administratif sampai pidana dapat dikenakan jika bangunan tetap difungsikan tanpa SLF. Nah, Oke, ini Bu. poin pentingnya agar pemerintah juga tegas. Iya. Tegas Iya. terkait dengan Jangan lentur gitu. ya, Jangan betul, gemulai. penegakan aturan. Siapa yang harus iya. diberikan sanksi, Iya. baik sanksi administratif maupun sanksi pidana. Kalau semangatnya ingin menertibkan, Iya. pasti Tanpa pandang bulu ya harusnya. sebaiknya kita berharap jangan Iya. sampai ke sanksi pidana Iya, ya tentu betul, ya. Bu. Kita harapkan masih diberi kesempatan Mm-mm. jika ada pelanggaran sanksi administratifnya Diduluankan lah ya, betul dikedepankan. didahulukan. Karena kan mereka juga punya niat bisnis ya, investor Betul. ya Bun ya, seperti tadi Kalau saya nggak salah katakan. April 2025 itu sempat ada salah satu bangunan sebuah kafe di Bekasi Selatan yang juga disegel, ditutup disebabkan karena faktor ini SLF juga ya. SLF juga. Jadi nggak- sudah ada sanksi administratif terkait dengan surat SP-nya, SP 1 sampai 3 dan kemudian warning terkait penutupan sampai segel dan kemudian tidak bisa beroperasi. Ini jangan sampai terjadi ya. Kalau disegel begitu bangunannya dirobohkan atau disegel aja? Tidak. Jadi Tidak. Pasti nanti akan ada tahap selanjutnya. ya melepas segel Ya. itu adalah ya Bun. Ya, nanti kalau sudah memenuhi Sayang juga kalau bangunannya dirobohkan. betul, sudah memenuhi regulasi, pasti akan dikembalikan sesuai fungsinya. Siap. Nah, ini kita masuk ke segmen terakhir nih, segmen 3 Bun. Kita udah banyak nih ya ngalor ngidul terkait SLF. Ini segmen 3 ini solusi dan jalan tengah, Bun. Baik. Pertanyaannya, apa strategi ke depan agar kasus bangunan ilegal tanpa SLF tidak terus berulang? Solusinya apa, Bun? Menurut kacamata Bunda sebagai Komisi 2 nih. Dari teman-teman DPRD ada solusi nggak nih supaya tidak berulang? Ya, tetap 3 fungsi kami di legislatif itu terkait yang pertama penegakan perda nih. Perda terkait dengan SLF ini harus ditegakkan. Termasuk di dalamnya adalah sanksi. Sanksi ini harus ditegakkan tanpa pandang bulu. Ya, siapapun tentu. Memotong sedikit Bun. Kadang banyak juga kan yang seperti saya juga kebenaran sering keliling di Kota Bekasi Bun. Itu banyak juga ternyata dinas akhirnya bertabrakan dengan pengusaha yang gede yang sudah go internasional, akhirnya mereka jadi seperti ya udahlah gitu. Nah, menurut Bunda nih apa nih tindakan ke depan agar kasus bangunan ilegal dan berhadapan dengan para penguasa-penguasa itu tidak terus berulang? Itulah yang saya sampaikan tadi bahwa Distaru dalam hal ini harus tegas ya Bu. Ya, satu tegas dan mengajak stakeholder yang ada di Kota Bekasi. Oke, lu udah telat nih, nggak apa-apa kita bantu urus gitu ya Bun harusnya ya. Ya, apapun bentuknya tentu kita juga memberi kesempatan. Kita senang sekali Kota Bekasi menjadi kota yang maju. Metropolitan dengan, luar biasa. Metropolitan di Jawa Barat 6.000 gedungnya Pak. Iya. 6.000 lebih ya. 6.900-an gitu Bun. Jadi stakeholder yang ada di Kota Bekasi diajak duduk bersama untuk bersama-sama mengedukasi dan sama-sama punya kewajiban partisipatif agar Kota Bekasi menjadi kota yang tertib. Salah satunya adalah penegakan aturan. Perda juga ya Bun. Sudah ada perda nggak di SLF di Kota Bekasi khusus? Ada sudah. Sudah. Oh oke. Terus bagaimana posisi Bu Evi nih terkait usulan audit total seluruh bangunan publik dan private di Kota Bekasi yang belum mengantongi SLF? Bertahap tentu. Bertahap ya. Bertahap. Karena saat ini Distaru sendiri pasti punya prioritas-prioritasnya, punya target-target. Target mereka juga kita nanti akan panggil kembali RDP dengan Distaru juga memastikan
SLF ini dalam 5 tahun itu targetnya seperti apa? Tahun pertama berapa persen kira-kira yang mampu bisa diselesaikan? Selesaikan, ya. Tahun kedua sampai tahun kelima. Apa Paling kendalanya tidak, ya kan? ya, dan tentu di lapangan itu yang namanya penegakan aturan itu apapun, SLF ataupun yang lainnya pasti akan berbenturan dengan banyak sekali. Di lapangan apakah maaf Ya, preman dan ormas sebagainya, apa ya, ormas yang apa ada di belakang. Tentu kita ingin mengajak bersama-sama pentingnya mentaati regulasi yang berlaku, dan sekali lagi SLF itu demi keamanan Iya, keselamatan, Bun. dan keselamatan. Betul. Jadi pastikan ini yang utama terlebih dahulu. Begitu SLF dikeluarkan dan ternyata gedungnya tidak sesuai dengan peruntukannya, ini pun harus direvisi ulang ya, disesuaikan kembali. Dalam penegakan penertiban SLF yang penting adalah bersama-sama menyadari pentingnya mentaati aturan yang berlaku, baik Perda Kota Bekasi maupun aturan yang di atasnya, peraturan pemerintah. Karena sanksinya tidak main-main, baik sanksi administratif maupun sanksi pidananya. Siap. Nah, Bun, kita agak melenceng sedikit, berbanding terbalik nih. Ini kan gedung yang sudah dibangun. Ini bagaimana dengan gedung-gedung yang mangkrak, Bun? Sepengetahuan Bunda ini banyak kan, Bun? Ya. Yang gedung-gedung udah dibangun sampai tinggi, kemudian tidak dipergunakan tuh. Di Bani Saleh ada satu. Di depan Laigun itu, Bun. Ya. Itu mengganggu pemandangan sekali tuh. Itu sampai lantai berapa itu, Bun? Nah, itu seperti apa pengawasannya, Bun? Ini menjadi perhatian kami di Komisi 2 karena kami juga punya cara kerja, prioritas-prioritas. Satu, prioritas sesuai dengan leading sektor, kemudian sesuai dengan isu dan aduan. Itu cara kami biar memudahkan untuk kinerja di lapangan. Salah satu poin pentingnya adalah itu, bahwa terkait dengan gedung-gedung mangkrak. Penertiban terkait dengan gedung-gedung yang mangkrak di Kota Bekasi ini sudah memperjelek, Bu. Ya, wajah Kota pasti Bekasi secara estetika Kota Bekasi sendiri juga kurang bagus. Betul, ya. Bu. Termasuk nanti juga akan ada penertiban terkait kabel-kabel yang ada di sekitar Kota Bekasi. Seharusnya sudah tidak boleh lagi ada kabel di atas ya, Bun. Ya, semua kabel ada di bawah di bawah di tanah. Betul. Ya, ini menjadi isu krusial termasuk prioritas kami di Komisi 2. Secara bertahap, selain masalah sampah, selain kemudian masalah SLF, kemacetan, dan lain-lain itu. Pokoknya terkait bangunan di Bunda lah ini ya posisinya semua ya. Segala jenis bangunan nih, Bun ya. Mau pabrik, mau rumah, mau gedung, mau hotel, apartemen ya, Bun. Yang tadi itu 6.000-an, Bun. Kita selalu saya ingat tuh jadi 6.000-an. Bun, 6.000 dan baru 600. Iya, baru 600. Jadi awareness nggak nih kira-kira Bunda? Buat diri Bunda sendiri setelah duduk di Komisi 2, jadi awareness nih. Kalau ngelihat gedung baru, Bunda terpicu nih. Ini SLF udah ada belum gitu. Jadi aware nggak, Bun? Kira-kira kalau jalan-jalan di Kota Bekasi? Kadang ya, awareness-nya setelah di Komisi 2 nih. Awareness-nya muncul itu ketika ada case di lapangan. Oh, setelah ada case. Ya, biasanya begitu. Case-nya misalnya kemacetan. Ada gedung baru menimbulkan kemacetan. Kenapa? Ternyata banyak hal-hal yang belum diselesaikan. Termasuk skema lalu lintasnya dan lain-lain. Ini yang menjadi perhatian. Jadi kadang kalau sudah di lapangan itu kita banyak bertemu dengan case-case lainnya. Baru terpicu nih, ini benar nggak sih ada SLF-nya gitu ya, Bun ya? Karena ya itu cara kerja kita kan selama ini juga satu berdasarkan prioritas, kemudian juga ada kasus di lapangan, aduan masyarakat, dan tentu yang terprogram dengan simultan kontinu, semuanya simultan kita akan selesaikanlah satu persatu. Melenceng lagi pertanyaan saya, Bun, kira-kira fokusnya apa nih sekarang, Bun, di Komisi 2? Komisi 2 saat ini bukan yang paling seksi tapi memang karena ini juga menjadi catatan dari pemerintah pusat terkait dengan pengelolaan sampah. Jadi ini yang masih menjadi perhatian bersama. Masih digodok ya, Bun? Ya, betul. Dan bentuk dari tanggung jawab pemerintah sendiri, APT Perubahan ini juga dianggarkan 200 miliar untuk sanitary landfill. Karena sekarang untuk open dumpingnya sudah nggak memenuhi perbolehkan lagi karena dampaknya kepada lingkungan.
200 miliar APBD kita atau Iya, ada bantuan dari iya. luar APBD kita. APBD kita? Oh, sudah dianggarkan, Bun. Iya. Ya. Sudah oke, DPRD Iya. sudah oke, sudah ketok palu ya. Karena memang itu bagian dari regulasi yang harus dipenuhi oleh Iya. pemerintah daerah. Proyek Selain- nasionalnya ada ya, di sini ya, Bun ya. Kota Bekasi ya. termasuk SRF tentu, Mm-mm. dan soal kemacetan. Iya. Siap. Kemacetan kan semakin Banyak gedung baru. ya banyak gedung baru sama Artinya- dengan macet. Iya, artinya banyak Jadi, apa namanya butuh aktivitas skema- di situ gede. Butuh skema lalu lintas, Siap. dan tentu mungkin nanti ada beberapa terobosan-terobosan terkait infrastruktur yang bisa mengatasi kemacetan. Dan kebenaran, Bun, bangunan-bangunan yang banyak itu sebenarnya adanya di Dapil Bunda, ya kan, selatan ya kan. Selatan, Selatan Timur. tuh sama timur gitu. Tapi kalau saya lihat kan belum merata nih, Bun ya. Betul. Utara oke lah, so-so lah. Tapi kalau udah daerah Pondok Gede, yang daerah sana itu kan masih rada-rada agak banyak perumahan malah ya, Bun, klaster-klaster ya. Tapi kalau gedung-gedung tinggi memang arahnya ke selatan. Oke, pertanyaan terakhir nih, Bun, apakah Bunda setuju jika DPRD mendorong moratorium penggunaan gedung tanpa SLF, bahkan jika itu gedung milik pemerintah? Seperti apa, Bun? Kalau yang pertama semangatnya semua harus ditertibkan, Iya. tidak hanya gedung komersial, bahkan gedung-gedung milik pemerintah. Iya, Satu. betul. Semangatnya ya, Bun. Tentu legislatif mendorong moratorium ini, terutama untuk kepala daerah, dalam hal ini ditujukan kepada dinas terkait, tentu Iya. Distaru. Yang pertama, langkah strategisnya adalah mengidentifikasi dulu data ulang nih, data ulang gedung-gedung tinggi komersial terutama ya, yang prasyarat SLF-nya sudah ada atau belum. Itu semuanya harus dikaji ulang ya. Kemudian yang penting juga adalah moratorium terhadap penggunanya sendiri. Penggunaan gedung maksud saya, penggunaan gedung tanpa SLF-nya. Ini harus jelas penegakan terkait dengan sanksinya. Oleh karena itu nanti kita dorong di legislatif agar perdanya itu bisa kita revisi. Kita akan tekankan pada sanksi sehingga para pengusaha itu semua tidak main-main terkait Betul. dengan sanksi yang harus diberikan kepada pengusaha yang abai kepada peraturan terkait dengan SLF itu. Dan yang penting juga adalah pentingnya kolaboratif. Distaru itu harus kerjasama dengan dinas-dinas terkait, misalnya dengan Satpol PP buat Satgas SLF. Satgas, ya kan? Nah, Iya kan? Satgas SLF. Perlu nggak Paling didorong dengan perda tuh, Bun? Ya, Perlu nggak? tentu perlu. Nanti Bunda bikin legislasinya, Betul. minta sama pemerintah kota dibentuk Satgas Siap, SLF gitu. ya. Minimal tiap kalau Harus ada wartawannya memungkinkan, juga loh, Bun. tiap kecamatan itu ada Satgas. Tiap kecamatan nih Mas, Iya. tiap kecamatan ada satu Iya, Satgas penting. SLF. Iya. Ya, karena kan Kolaboratif lah itu ya. betul. Kemudian yang penting juga kolaboratif dengan dinas Kominfo. Iya. Itu yang memberikan edukasi, mungkin apakah secara terus-menerus ada FGD misalnya. Forum Ya group dengan discussion. dengan para pengusaha-pengusaha yang ada di Kota Bekasi, stakeholdernya juga ada RT RW gitu ya, karena mereka juga ada gedung-gedung itu ada di lingkungan mereka juga harus dilibatkan dalam hal ini. Siap. Jadi ayo bersama-sama kita tertibkan gedung-gedung di Kota Bekasi dengan ketaatan pada SLF. Siap. Terima kasih Bunda ininya. Ya saya menarik ini ya. Jadi kalau itu dicetuskan dan dibikin legislasinya dan ada payung hukum ya, Iya. Satgas itu kuat, Bun. Kalau menurut saya. Jadi kolaboratif antara Dishub, LH, kemudian Distaru sendiri sebagai kuncinya, kemudian juga Damkar, Bun, ya Ya, kan? Damkar, Perlu juga itu Satpol PP sebagai penegakannya. LH. Jadi dia bisa punya report khusus, Bun, terkait SLF, nggak ngambang gitu. Kalau kita berpatokan sama Distaru kan sepertinya ya Distaru juga punya banyak hal-hal yang utama kan, Bun, gitu. Nah, ini kutipan tajamnya, legalitas bukan hanya soal dokumen tapi soal tanggung jawab moral terhadap keselamatan publik, karena SLF ini bersinggungan langsung dengan keselamatan publik. Bangunan megah tapi tidak legal. Proyek prestisius tapi rapuh di atas hukum. SLF bukan formalitas, melainkan jaminan fungsi dan keselamatan. Jika DPRD dan Pemkot Bekasi serius, maka
kota Bekasi akan menjadi kota yang menjadi panutan, Bun, buat kota-kota lain, di mana bahwa gedung boleh tinggi tapi SLF-nya juga bagus. Closing statement, Bun, silakan untuk para pemirsa Telusur Parlamentaria pada sore hari ini. Silakan, Bun. Kami dari Komisi 2 yang membidangi terkait dengan pembangunan dan infrastruktur ikut mendorong pemerintah Kota Bekasi bersama-sama menertibkan seluruh bangunan-bangunan gedung tinggi, gedung-gedung komersial di Kota Bekasi agar mentaati peraturan yang berlaku di Kota Bekasi. Kita tegakkan aturan, sanksinya kita tegakkan, kita bersama-sama maju untuk pembangunan Kota Bekasi yang modern dan manusiawi. Yes. Ya, terima kasih Bunda Evi Malfriningsianti. Semoga Komisi 2 semakin tegas nih dan berani menegakkan pengawasan SLF. Insya Allah. Secara menyeluruh. Sampai jumpa di episode berikutnya, karena rakyat berhak tahu, masyarakat Kota Bekasi berhak tahu. Telusur Parlamentaria tetap menyuarakan suara-suara kritis di balik kursi dewan. Terima kasih Bunda, waktunya. Sama-sama. Luar biasa. Demikian hari ini kita selesai terkait SLF. Banyak hal yang kita dapatkan terkait, tapi ya ada satu hal yang menurut saya satu breakthrough ya, di mana mungkin Satgas SLF perlu diadakan nih di Kota Bekasi, karena jumlah gedungnya sudah 6.000 lebih, saudara-saudara, luar biasa. Dan kebenaran juga di dapilnya Ibu ini nih, banyaknya nih, di dapil selatan ya, luar biasa. Nah, terima kasih buat terus keep watching us, kemudian jangan lupa subscribe agar channel kita ini terus mengudara. Tolong dibantu, nanti Bunda kalau sudah ada tolong dibantu ya Bunda, subscribe sama like-nya. Demikian sore hari ini, luar biasa kita bertemu. Terima kasih Bunda sekali lagi waktunya, dari kesibukannya dari pagi ya Bunda. Pagi, ya. Tadi nerima apa nih Bun? Menerima anggota parlemen dari Jepang, ya? Dari parlemen from Shiba, Jepang. Iya, Shiba, Jepang. Dan kemudian dilanjut tadi ya Bun. Ya, dilanjut rapat bangga. Lanjut rapat. Rapat Banggar. Ya, kemudian podcast. Iya. Ini di podcast yang kedua kali ini. Iya, luar biasa. Tapi tidak kelihatan muka lelahnya loh Bunda, ini tetap semangat, energik ya. Besok pagi mau keluar kota malah besok mau keluar kota ya, rapat. Kemudian kunker keluar kota. Terima kasih Bunda, luar biasa. Tetap sehat ya Bun. Amin. Semangat terus untuk Kota Bekasi, untuk rakyat dapil khususnya, Kota Bekasi umumnya. Terima kasih teman-teman yang sudah melihat. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.